Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, John Felix Regar dengan NIM B1A021105. Saya Desdirendrani Arif Arafa dengan NIM B1A021120. Nah, di sini kami sudah berada dengan seorang penyuluh pertanian di desa ini dengan Bapak siapa? Pak Prata. Nah, Pak Prata. Jadi kami sini ingin mewawancari Pak Prata dengan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama Pak, bagaimana proses difusi atau penyebaran ide-ide inovasi untuk ke desa ini yang sudah Bapak terapkan gitu? Penyebaran informasi ya? Iya. Informasi di bidang apa dulu sih? Di bidang komoditas atau teknologi yang digunain gitu. Kita kan kembali ke peran penyuluh kan. Iya. Peran salah satu peran penyuluh itu sebagai apa? Sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator kita tuh ibaratkan jembatan. Menjembatani informasi-informasi yang ada di dinas untuk sampai ke petani. Apapun itu, baik itu teknologi, baik itu pupuk, apapun menjadi kebutuhan petani yang ada di dinas, itu kita sampaikan ke petani. Kalau untuk ke petaninya langsung, biasanya kita pertemuan kelompok. Itu kita sampaikan apa informasi-informasi yang ada di dinas. Nah, baik. Tadi sudah dijelaskan Bapak ini bagaimana proses difusinya. Nah, sekarang pertanyaan kedua Pak, apa saja faktor yang mempengaruhi proses penyebaran ide-ide ini Pak? Misalnya dari akses informasi atau sebagainya gitu. Faktor-faktornya ya. Kalau untuk faktor-faktor itu kita kan tergantung dari petani. Kita kan ada tingkatan petani kan. Ada usia petani mempengaruhi kemampuan petani dalam Menerima informasi. Dan ada juga kan ada kelas-kelas petani kan, sampai kelas itu ada namanya kelas penolak kan, lagar kan. Nah, jadi untuk informasi-informasi itu kita sampaikan semudah mungkin agar petani itu mudah memahaminya. Misalkan dalam pemupukan pakai air ini 260 cc, enggak tahu. Jadi kita ambil Sederhananya gitu. ini pakai 14 gini seperti itu. Sederhana. Dari bapaknya ada nggak kendala sebagai penyuluh ini ke petani atau karena Kendala penyebaran ide-idenya gitu. ide-idenya? Oh, sering banyak tuh kendalanya. Yang pertama tuh terkadang kan ini saya bawa ke sini nih petani milenial nih, petani yang sudah modern nih. Jadi mereka ini sudah bisa mandiri, petani mandiri. Untuk teknologi ini, khusus untuk pepaya ini, mereka sudah mandiri, bahkan ini sudah melihat YouTube, konten-konten YouTube, bahkan sudah membuat ini sendiri, uji sendiri, seperti nih bisa gini. Dia untuk bibit nggak pernah beli lagi, dia cukup bibit bikin sendiri. Nah, jadi kalau untuk kendala-kendala kami itu terkadang memang ada miskomunikasi dari dinas sampai ke petani. Kadang informasi yang dari dinas kadang itu di petani ini tidak sinkron. Di dinas baru sampai A, petani kami sudah sampai C, karena memang petani ini sudah maju di sini. Berarti untuk kendala akses informasi tidak ada ya Pak? Tidak ada. Kalau untuk kendala fasilitasnya gitu Pak, seperti teknologi yang digunain gitu, ada nggak ide-ide yang baru gitu, penggunaan teknologi yang terbaru gitu? Teknologi terbaru untuk pepaya paling cuma di pemupukan. Mereka kan sudah mulai beralih ke pemupukan ini ya, non kimia, pupuk organik. Berarti petani di sini ibaratkan sudah petani yang tradisional menjadi petani modern gitu. Ya, kalau yang khusus pepaya di kelompok tani makmur ini sudah dikatakan kelompok tani yang modern. Mereka sudah dapat sertifikat grade B kalau nggak salah itu ya, grade B itu pepaya tanpa zat kimia. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, untuk strategi yang Bapak terapkan gitu apa Pak, supaya proses penyebaran ide dan inovasinya itu berjalan lancar gitu, supaya bisa dikatakan berhasil gitu Pak Sekarang ini kan inovasinya. petani sudah petani modern,
mereka rata-rata sudah pegang Android. Komunikasi kami pun juga gampang sekarang. Kami punya WhatsApp group. Kami ada teknologi baru yang kami dapat, ada video kami sebar di grup. Pembahasan terkadang di grup. Jadi sekarang itu penyuluh sudah berubah cara pandangnya, tidak seperti dulu lagi. Penyuluh mengajarkan teknis mencangkul, teknis menanam, tidak lagi sekarang. Sekarang itu petani penyuluh itu lebih sebagai fasilitator, sebagai motivasi. Di situ fungsi penyuluh sudah berubah. Kalau di teori kan masih penyuluh sebagai guru katanya, penyuluh sebagai inilah itulah, tidak lagi sekarang. Kebanyakan sebagai fasilitator dan motivator. Ada lagi? Baik, mungkin itu saja Pak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Selamat pagi Pak. Nah baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7. Tadi kami sudah bertanya atau mewawancarai seorang penyuluh pertaniannya. Nah di sini kami sekarang sudah berada dengan petaninya, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu Pak? Kami Bapak Agusman. Nah Bapak Agusman, di sini Bapak komoditas yang ditanam apa aja Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau kami di bawah tadi ya punya. Kami cabai. Oh cabai. Berarti Cabai, kalau sayurannya tuh mentimun. Kami masih buka lahan di bawah tadi kan. Dari tanah hitam tadi kami lewat, nah itu kami itu. nah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi atau kendala gitu Pak, penyebaran inovasi atau ide-ide dari Bapak penyuluhan pertanian ke petani itu apa aja Pak gitu? Kalau masalah itu kami cukup dekat, cukup komunikasi, cukup pokoknya efektif. Di setiap perkumpulan kami efektif banget perkumpulan, jadi masalah komunikasi aman. Berarti kalau akses informasi dan komunikasi aman. Kalau dari cepat apa kami dapat. kalau dari penerapan teknik dan teknologi yang digunakan ada nggak Pak kendalanya gitu atau Ya mungkin kalau yang masalahnya? kalau kami alhamdulillah karena kami sudah berjalan berapa tahun dari sekian ganti PL apa penyuluh, alhamdulillah kalau masalah komunikasi kami aman. Kendala masalah itu aman. Ya, cuman kalau kami kendala cuman di lapangan aja. Kalau masalah misalnya ada hama penyakit kan, cuma itu aja kami ya langsung tanya. Cuman kan kita harus turun ke lapangan, harus kita uji, kita panggil lapor. Banyak kaitannya terkait semua pihak, banyak. Kalau masalah komunikasi kami aman. Kalau ini lah Pak, misalnya udah hasil panen, itu panennya langsung dijual ke pasar atau dibeli? Kami sebagian ada yang bawa sendiri, sebagian ada pelukul datang sendiri ngambil ke kebun. Cuman kebanyakan sini ada pengepul, ada tengkulak langsung datang ke kebun, ke rumah. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kan ada penyuluh pertaniannya ke sini kan Pak. Nah, strategi apa aja yang udah diterapkan penyuluh pertanian dan berhasil dilakukan oleh petani seperti Bapak gitu? Kalau kemarin kita misalnya kita ini ya, kita kepingin nanam cabai, nah, itu kita harus tetap TPL kan. Nah, jadi dia nanti kita minta bantuan ini dia tuh langsung cepat tertanggap, cepat apa, nah itu kami ya, tibanya nggak nunggu lama-lama, dia langsung cepat tanggap. Berarti peran penyuluhnya PPL-nya sebagai penting banget fasilitator. Ya, boleh katakan Pak Tata ini Iya. dia baru kurang lebih setengah tahun lah. Dulunya kan Pak ini kita begitu datang bertamu, 2 kali pertemuan kita langsung sudah nyambung, ibaratnya komunikasi kita ngobrol biasa ini langsung nyambung. Nah itu yang udah kita serap, enak, penyampaian pun enak gitu kan. Nah tadi kan ada Bapak bahas tentang PPL sebagai fasilitator kan Pak. Apa aja yang sudah difasilitasi oleh PPL? Contohnya seperti teknologi yang diberikan atau bantuan yang diberikan gitu Pak. Kalau kami apa kemarin tuh dia bawang merah nih
selama ini kan. Jadi selama ini mungkin kan pasti ada perkembangan kan. Selama ini kita misalnya ada bantuan tanam, kita tanam, terus ya mungkin mungkin PPA itu membukannya apa, dia kan megang beberapa desa misalnya kan. Bapak ini dia selalu membimbing kami. Jadi begitu kami ada program ini, dia langsung ya mungkin udah di sana kan, dia banyak kawan-kawannya entah apa bikin gedal misalnya kan, bikin gedal tiap 1 bulan sekali, kumpul kelompok kan ibaratnya kan. Nah itu kami sharing ini sambil sekolah kan. Nah itulah yang pertama. Kalau untuk Nah itu teknologinya Pak, atau misalnya alat-alat pertanian apa saja gitu Pak yang sudah alat diterapkan? ini yang pertama kalau pupuk itu sudah tersalurkan lancar sampai ke kelompok. Kalau masalah mesin, alat kami sudah cukup. Yang tadinya belum punya sama sekali, sekarang alhamdulillah sudah lengkap. Nah itu berkat Bapak BPL penyuluh itu. Kalau kita punya kelompok tapi kita nggak ibaratnya sama BPL, kita nggak komunikasi nggak apa, itu susah. Baik, untuk bibitnya gitu Pak, ada nggak bibit yang berkualitas atau perbedaan bibit yang dari penyuluh dengan petani yang digunakan petani Pasti sebelumnya? ada. Kadang Bapak penyuluh ini kadang dia tanya kan, kadang bukan dia tanya maunya apa gitu kan. Nah nanti misalnya kita mau minta ini, cuman kan dia sekedar nyalur. Kalau dia nyaran ini, dia minta ini, cuman kadang kalau turunnya beda, sana kita lihat pusat. Ada lagi mau ditanya? Baik, mungkin itu saja yang ingin kami wawancarai dari Bapak. Dengan ini di desa mana ya Pak? Desa Kasanglopa Desa Kasanglopa Alai. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin kami wawancarai atau tanyakan dengan Bapak petani. Mungkin itu saja lah. Terima kasih ya Pak. Iya sama-sama. Salah satu peran penyuluh pertanian di sini yaitu sebagai fasilitator, karena akses informasi dari penyuluh ke desa ini sudah modern dan petaninya juga sudah mulai modern, jadi tidak ada kendala pada akses informasi maupun infrastruktur yang kurang memadai. Nah, Mungkin hanya itu saja yang bisa kami berikan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.